Please don't ever leave me. Siang ini lagi mendung ya, kayaknya makan yang kuah-kuah akan lebih asik nih. Tambah semalam sebelum gua tidur ngeliat di TikTok ada yang bikin ramen hack gampang banget, no effort, cuma 4 bahan. Kayaknya seru, lagi pengen makan kuah-kuah, kita cobain ramen hacknya. Cuman kayaknya gua bakal ngebattlein nih, bikin ramen hacknya dengan yang versi bungkus sama yang di dalam cup. Lebih enak mana? Yuk kita cobain yuk. Kayaknya sih bahan-bahannya gue punya semua nih di dapur nih. Let's go, kita bikin yuk. Yes bos. Ramen bakso hot, ramen hack, gak effort, cuma 4 bahan. Kalau gue lihat dari videonya ya, ini cuma 4 bahan doang. Pertama itu ada si mie instan. Oke. Ini gue masih ada stok 1, 2, 3. Ini sebenarnya kayaknya ya, kalian bisa pakai berbagai jenis mie instan sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau bisa yang kuah, biar lebih enak. Lalu ini ada yang cup. Nah, ini yang cupnya gue sisa 1 deh kayaknya nih, bentar. Iya, cuma 1 doang. Nanti kita bakal battlein yang bungkus. Kita bikin yang ini sama yang versi cup. Lalu ingredients keduanya itu gue lihat dia masih ada mayones. Untuk mayones gue ada saset nih. Ada saset, ada 1 nih. Sama juga kalau gue lihat itu dia butuh nori atau rumput laut. Ada 1 bungkus sisa nih. Nah, tuh. Jadi kita bakal pakai. Dan yang terakhir, ini kan 1, 2, 3. Nah, ini yang paling penting. Dan gue selalu stok si Kenzler Single Bakso Hot. Gue selalu stok, jadi gue punya stok banyak di sini, ya. Kenzler Single Bakso Hot. Wah, kalau gue lihat dari videonya ini menjadi pemeran penting di ramen hacknya. Kita langsung bikin aja, karena ini betul-betul gampang, betul-betul ramen hack, gak effort, cuma 4 bahan. Praktis bos. Oke, kita siapin wadahnya dulu ya, karena gue bakal bikin yang porsi 3 bungkus, jadi kita perlu siapin tempatnya nggak gede. Nah, sebenarnya simpel banget ya. Kalau gue lihat yang dari resep di video itu, ramen hack itu simpel banget. Kalian tinggal gabungin si bumbu mie-nya atau ramennya ke dalam wadahnya, dikasih mayones. Takarannya itu kalau nggak salah setengah sendok makan. Cuman karena gue bakal bikinnya 3 bungkus, mungkin sekitar 1,5 sendok makan mayones yang kita bakal gabung sama bumbunya. Sambil nungguin airnya mendidih buat kita masak ramennya, nyemil dulu boleh ya? Gue agak lapar soalnya nih. Simple banget. Nih Kenzler udah matang ya. Jadi si Kenzler Single Bakso Hot itu udah matang, tinggal kalian buka atasnya. Tuh. Nah, udah deh, tinggal dimakan aja. Dagingnya berasa banget. Dan gue suka dengan si sausnya tuh yang kena bakso-baksonya nih. Dagingnya berasa meaty banget. The best. Pengen lagi cuma takut kenyang. Kita bikin bumbunya langsung yuk. Pertama kita buka dulu, kita ambil bumbunya ya, karena emang kita masih ngeluarin bumbunya. Nanti kita gabung sama si mayonesnya. Dan ini menurut gue jadi ramen hack yang paling gampang banget, karena cuma butuh 4 bahan. Kalau bisa bikin ramen dengan kuah itu yang mantep, plus pakai si Kenzler Single Bakso. Jadi ya ini menurut gue kenapa bisa dibilang gampang juga, karena bahan-bahannya itu bisa kalian beli di dekat rumah kalian ya, di minimarket ya. Ini kayak mie instan kan bisa pakai merek apa aja gitu. Jadi easy lah buat dibikin di rumah kalian dengan ngikutin resep yang udah gue bikinnya ini. Kita buka ya langsung ke bumbunya ya. Tuh tinggal kalian gabung aja bumbunya semuanya. Ini bener-bener ramen hack next level. Gampang banget soalnya buatnya. Anti gagal. Jadi kalian betul-betul bisa praktekin langsung di rumah kalian sih. Lalu kita masukin si mayonesnya. Oke. Untuk mayonesnya ini kalau di video kan gue lihat kan setengah sendok makan. Cuman karena kita bikinnya 3 bungkus, jadi gue mungkin bakal bikinnya agak lebih banyak ya takaran mayonesnya. Tuh, 2,5 lagi deh. Mungkin kalau lebih banyak bakal lebih creamy kali ya. Yo, ini gue pakai jenis mayonesnya yang pedas ya. Cuma kalau kalian nggak suka bisa pesen yang originalnya aja. Nah, ini nih menurut gue
Selama gue ngeliat ramen hack, mungkin ini yang paling unik, makanya gue bisa bilang next level. Karena di videonya itu dijelasin bahwa ini si Kenzler single bakso itu bisa dipencet-pencet atau dipencet-pencet supaya nambah tekstur pas kalian makan si ramennya. Ini unik banget sih. Apa ya? Out of the box banget gitu. Jadi konsepnya adalah kalian tinggal ngambil Kenzler single baksonya, kalian penyet-penyet aja. Tuh, dipenyet-penyet ya. Tingkat kehalusannya sesuai dengan selera kalian aja. Cuman kalau gue lebih suka nggak begitu halus banget. Jadi pas dimakan tuh masih ada cangki-cangki atau tekstur dari baksonya pas digigit gitu. Tuh, gampang banget nih. Nah, kalau udah kalian ngerasa cukup dengan tekstur yang kalian mau, tinggal dibuka aja bungkusnya. Lalu digabungin sama si bumbu yang sama mayonesnya. Nih, tuh, set. Nah, langsung kita tuang guys. Tuh, wah ini gue sih udah bisa kebayang sih. Pas digabung, makan pakai ramen ya, itu bakal ada gernyel-gernyel tekstur dari Kenzler single baksonya kena kuah. The best. Satu, karena kita 3 bungkus ya, dan saya mau nambah lagi. Jadi ada tekstur, kita penyet-penyet lagi. Set. Kita tuang ke atas sini. Oke, nanti mungkin sisanya bakal gue pakai buat topping di atas ramennya pas sudah matang ya, pas kita kasih rumput laut. Nah, next stepnya ketika kalian sudah masukin bumbu, mayones dan juga bakso yang udah kita penyet, kita tinggal siram pakai kuah panas. Nanti kita aduk-aduk dan lo bisa ngeliat langsung nanti perubahan warna kuahnya jadi lebih creamy. Let's go. Oke, kita kasih langsung kuah panasnya nih. Ini banyak dikitnya selera aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau banyak juga nggak apa-apa, cuma kalau gue lebih suka begini, lihat nih. Tuh, tinggal diaduk. Duh, wanginya enak lagi. Ini belum dikasih mie loh padahal. Tuh ya. Kita aduk-aduk. Kita sambil masukin mie-nya ya, kebetulan udah mendidih. Dan juga tadi si base kuahnya udah kita buat kan. Yuk, kita masukin yang sebelah sini ya. Kita tunggu mie-nya sampai udah agak mendidih, nanti langsung kita gabung sama si kuahnya. Ntar gue mau coba dulu dikit. Kok kepikiran gak? Ini enak loh. Hah, kenapa gue bertanya sekarang sih? Tuh ya, sekali lagi buat texture. Kita tinggal tunggu mie-nya, habis itu kita masukin ke dalam kuahnya. Dan kita kasih nori plus topping Kenzler single bakso hot takis bos. Sambil nunggu mie-nya, karena lagi masih dimasak, kita bakal ngeracik yang si versi cup-nya. Sebenarnya konsepnya sama sih, ingredients-nya sih. Bedanya kan kalau ini kan dalam cup ya. Tadi kan mie instan dalam kemasan bungkus gitu kan. Jadi kalian bisa ngikutin aja konsepnya sama, tinggal dibuka ya. Bumbunya kalian ambil, lalu kalian masukin si bumbu bawaannya. Kasih mayones, habis itu dikasih si Kenzler single bakso yang udah kita penyet-penyet. Udah matang mie-nya tadi kita bungkus, langsung kita tuang aja biar kita gabung ke basic kuahnya yang udah kita bikin tadi. Siapa kalau bikin mie instan atau ramen sukanya kayak Bang Pin sedikit lebih lembek. Gue lebih suka mie yang lembek-lembek gitu. Ada juga yang setengah matang kan. Mantep banget, gue udah ngiler ini. Oh my goodness. Kalian mesti ngeliat nih kuahnya. Duh, tempting banget asli. Duh, wanginya. Ini enak banget sih, gue yakin nih enak sih. Tadi nyoba kuahnya udah enak banget ya. Karena saus si Kenzler single bakso itu bikin lebih mantep gitu pasti makan pedes-pedes gitu kan. Tuh. Oh my god. Mantep, mantep, mantep. Lalu udah kayak begini, kita tinggal kasih toppingnya si Kenzler single bakso di atasnya ya. Karena gue suka banget, mungkin kita bakal kasih agak banyak nih. Nah, langsung aja. Satu, bungkus kedua kita buka. Mantap sih. Bungkus ketiga, karena saya suka sekali, kita bakal kasih agak banyak di sini. Bungkus keempat, tenang, stok banyak bro, jangan kira susah. Kita buka, set. Terakhir nih, biar makannya makin puas. Set, taruh di sini. Oh
Oh my goodness nih. Nah ini dia. Terakhir kita kasih si nori atau rumput lautnya. Ini mau merek apa aja bebas ya. Kan dan juga mau rasa apa aja bebas. Ini gue pakai yang rasa original kayak deh. Set. Terus sebelah sini biar lebih estetik. Kayaknya kita bakal taruh di pinggiran ini. Gini. Gini nih. Nice. Nah, mantep tuh. Dah, jadi tinggal kita makan langsung ya. Ini udah jadi ya. Ini sebenarnya bisa buat porsi 5 orang kali ya. Ini cuma gue bakal ngabisin sendiri karena lapar banget Bang Pin. Plus udah jadi juga kuahnya buat yang si ramen cupnya. Kita langsung gabung aja. Kita tuang. Sip. Kita tutup dulu nanti ya. Baru pas udah mie-nya lumayan lembek, baru kita aduk-aduk pakai si mayonesnya. Let's go. Oke, ini yang si cupnya udah kita diemin beberapa menit ya. Dia udah ngegabung dengan si kuahnya tuh. Oh, sesuai tampilan sih nggak jauh beda. Sekarang kita masukin si Kenzler single bakso hotnya. Udah kita penyet-penyet tadi baksonya. Kita masukin ke dalam mie cupnya nih atau ramen cupnya. Tuh ya. Best. Kita aduk. Secara wangi sih dapet banget. Langsung kita cobain aja mana yang lebih enak, yang cup atau yang udah buat dengan porsi 3 bungkus tadi. Takis bos. Udah jadi. Langsung aja kita makan ya. Aduh, gue udah ngiler banget sih. Ini tadi kuahnya udah agak-agak nyemek ya, tapi wanginya luar biasa sih. Cobain dulu ya. Cuma sebelum Bang Pin makan kita doa dulu. Amin. Penasaran gue. Takis. Takis bos. Kuahnya. Perpaduan yang nikmat, the best, kena saus dari si Kenzler single bakso hotnya. Enak banget lagi. Coba nih, kita makan si Kenzler single bakso hotnya. Wah, gila sih. Wah, the best. Wah. Wah, satu hal yang gue notice adalah dalam setiap suapan, lo bakal ngerasain tekstur dari bakso yang udah kita penyet-penyet ya. Jadi pasti banget tuh ada krenyes-krenyes pas masuk ke dalam mulut, kena mie tuh nikmat banget. Ini bakso yang tadi kita udah penyet-penyet ya. Wah, gokil. Sorry. Kasih mie-nya. Kasih si cangkih-cangkih dari baksonya. Kita makan ya. Dan menurut gue dengan adanya si Kenzler bakso hot ya, yang tadi kita penyet-penyet dan kita gabung juga di atasnya sebagai topping, makin tambah nikmat ramennya sumpah. Gue sampai lupa pengen ngebetelin sama yang make up-nya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kita mau betelin soalnya. Kalau nggak gue habis sendiri nih. Kita cobain yang keduanya adalah si yang versi cup. Mungkin kalau dari tekstur mie dia lebih kecil-kecil ya, nggak segede-gede kayak mie yang di dalam kemasan ya. Kita coba deh, nih, ya, kalian lihat ya. Tuh, udah gua kasih Kenzler single bakso hotnya. Nih mie-nya lebih kecil-kecil tuh. Mantap. Takis bos. Waduh. Sumpah nih, menurut gue tekstur si bakso penyetnya tuh bikin sensasi makan tuh lebih nikmat loh. Cobain deh. Gue juga pertama kali soalnya nyobain resep ini, jadi pas makan tuh rasanya kayak, kok bisa ya? Tuh, cegit-cegit sama si bakso yang tadi kita penyet-penyet.
puas banget karena bikinnya gampang soalnya. Jadi kalian juga bisa ikutin gitu di rumah ya. Cuma kalau disuruh pilih, kalau gue pribadi lebih suka yang versi gede ini, yang versi bungkusan. Lebih medok, lebih mantep, dan juga nggak tahu ya, mungkin kalau gue pribadi lebih suka dengan jenis mie yang agak tebal-tebal soalnya. Ini bisa gue kasih nilai 9,5 dari 10. Wih. Sumpah. Teman-teman yang di rumah, Riko, cobain resepnya gua. Jangan lupa, wajib banget pakai Kensler Singkel Bakso Hot. Kalau kalian mau banyak, rasanya lebih mantep gitu, tambahin lebih banyak lagi yang dipenyet-penyetnya, gabung ke kuahnya. Makannya pas panas-panas, aduh, sumpah nikmat banget. Oh iya, by the way, bentar lagi kan mau bulan puasa. Nah ini cocok banget nih, misalkan habis taraweh, pengen makan mie yang kuah-kuah atau ramen, bisa ikutin resep hack yang udah gue buat ini. Pakai Kensler Singkel Bakso. Udah, lo habis taraweh, lapar kan, makan ini enak, udah the best. Senyum langsung. Jadi pastikan masukin list menu ini buat jadi makanan di dalam bulan Ramadan kalian. Jadi kalau mamam tuh udah nggak bingung pengen makan apa, tinggal bikin ini, resepnya udah gue kasih, gampang juga didapetin bahan-bahannya, dan dijamin pasti bakal enak. Takis bos. Gue mau ngabisin dulu, silakan teman-teman bisa langsung recook aja bikin menu ramen hack no effort, cuma 4 bahan ini di rumah kalian. Kalau kalian bikin ini, silakan tag gue di Instagram @melvinmavlus, nanti gue repost siapa yang berhasil dan siapa yang kecanduan dengan resep hack yang gampang banget ini. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video makan selanjutnya. Thank you teman-teman nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hit, dan pastikan teman-teman tuh tombol. Padahal hari ini bukan nggak mau syuting guys, lagi mendung dan kayaknya mager-mageran, boleh dong di rumah. Dan kita menemukan resep hack ramen yang enak, no effort, cuma 4 bahan. Pokoknya sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif and stay awesome.